Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan materi luar komputer. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Tri Suratno, Eskom Mkol, sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah pengantar SI ruang R004. Adapun nama dari anggota kelompok kami yaitu pertama saya sendiri, Alif M. Amar Pimpinan, dengan NIM F1S121038. Dan yang kedua, Sri Sulistina dengan NIM F1S121041. Untuk materi pada bagian pertama akan dibacakan oleh Sri Sulistina. Untuk itu, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 1, yaitu sistem komputer pemakai akhir dan komputasi perusahaan. Semua komputer adalah sistem input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan pengendalian. Jenis-jenis sistem komputer ada 3, yaitu mikrokomputer, sistem skala menengah, dan sistem mainframe. Berikut merupakan gambar pengimplementasian dari sistem tersebut, yaitu ada sistem mikrokomputer, terdiri dari komputer pribadi, komputer jaringan, tempat kerja teknisi, PDA, peralatan informasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu sistem skala menengah, terdiri dari server jaringan, mikrokomputer, web server, sistem multipakai, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem mainframe, terdiri dari sistem perusahaan, super server, prosesor transaksi, superkomputer, dan lain-lain. 1. Mikrokomputer. Mikrokomputer adalah kategori yang paling penting dari sistem komputer bagi pelaku bisnis dan pelanggan. Beberapa mikrokomputer adalah komputer tempat kerja atau tempat kerja teknisi technical workstation computers yang cukup kuat untuk mendukung aplikasi komputasi matematis yang sulit dan tampilan grafis seperti desain berbantuan komputer atau computer aided design CID bagi teknisi atau analisis investasi dan portofolio dalam industri sekuritas. Mikrokomputer dibagi dalam beberapa kategori. Mikrokomputer dibagi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama komputer jaringan. Komputer jaringan network computer NC adalah kategori mikrokomputer yang didesain untuk digunakan dengan internet dan internet korporat oleh staf administrasi, pegawai operasional, dan staf lainnya yang memiliki kemampuan komputer yang khusus atau yang terbatas. Yang kedua yaitu peralatan informasi, alat komputer yang besarnya hanya segenggam tangan, personal digital assistant, PDA merupakan peralatan yang paling populer untuk kategori peralatan informasi. Yang ketiga yaitu terminal komputer. Terminal komputer atau komputer terminal sedang mengalami konvensi besar-besaran ke arah komputer jaringan. Terminal bisu atau dumb terminal yaitu keyboard atau monitor yang kemampuan pemrosesan yang terbatas mulai dipertemukan dengan terminal yang cerdas atau intelligent terminals, yaitu jaringan komputer yang telah dimodifikasi. 2. Sistem skala menengah. Sistem skala menengah atau min-range system adalah server jaringan yang tinggi dan server jenis lainnya yang dapat memproses banyak aplikasi bisnis. Sistem skala menengah telah menjadi populer sebagai server jaringan atau network server berdaya tinggi untuk membantu mengelola situs web yang besar, internet dan eksternet korporat dan jaringan lainnya. 3. Sistem mainframe.
Sistem mainframe atau mainframe system merupakan sistem komputer yang besar, cepat, dan berdaya tinggi. Misalnya, mainframe bisa dapat memproses ribuan juta instruksi per detik. Mainframe juga memiliki kapasitas penyimpanan utama yang besar. Mainframe telah menjadi semakin ramping dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga mengurangi kebutuhan penyejuk ruangan, konsumsi daya listrik, dan lantai khusus, serta biaya operasional dan harganya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif, dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian 2, yaitu peripheral komputer, teknologi input, output, dan penyimpanan. Semua peripheral adalah peralatan online, yaitu terpisah dari CPU tetapi dapat secara elektronik dihubungkan dan dikendalikan oleh CPU. Jenis utama dari peripheral dan media yang dapat menjadi bagian dari sistem komputer akan dibahas dalam bagian ini. Teknologi input. Teknologi input kini memberikan interface pemakai yang lebih natural atau natural user interface untuk para pemakai komputer. Anda dapat memasukkan data dan perintah secara langsung dan dengan mudah ke dalam sistem komputer melalui peralatan petunjuk seperti mouse elektronik dan papan sentuh, serta teknologi seperti pemindai optikal, pengenalan tulis tangan, serta pengenalan suara. Selanjutnya, teknologi output. Komputer memberikan informasi bagi Anda dalam berbagai bentuk. Tampilan video dan dokumen cetak telah dan animasi merupakan bentuk paling umum dari output dari sistem komputer. Akan tetapi, teknologi output lainnya yang natural dan menarik seperti sistem respons suara dan output multimedia makin banyak ditemukan bersama dengan tampilan video dalam berbagai aplikasi bisnis. Contohnya, Anda mungkin memiliki pengalaman dengan output suara dan audio yang dapat dihasilkan melalui mikroprosesor suara serta audio dalam berbagai produk sehari-hari. Contoh output. Contoh paling umum dalam output yaitu ada dua, yaitu satu, output video. Tampilan video adalah jenis yang paling umum dari output komputer. Banyak komputer desktop yang masih tergantung pada minor video yang menggunakan teknologi tabungan cahaya, KTG atau cathode ray tube CRT yang hampir sama dengan tube gambar yang digunakan di TV rumah. Yang kedua, output tercetak. Sistem komputer personal yang paling populer bergantung pada printer inkjet atau laser untuk menghasilkan output permanen atau yang disebut dengan kopi kertas dalam bentuk cetakan berkualitas tinggi. Output printer masih merupakan bentuk yang umum dari komunikasi bisnis. Selanjutnya, teknologi penyimpanan. Kapasitas penyimpanan sering diukur dalam satuan kilobyte, megabyte, dan gigabyte, atau bahkan terabyte. Walaupun kilo berarti 1000 dalam sistem matrik, industri komputer menggunakan K untuk mewakili 1024 atau 210 posisi penyimpanan. Adapun macam-macam teknologi penyimpanan yaitu memori semikonduktor. Terdapat dua memori semikonduktor dasar, yaitu Random Access Memory atau RAM dan Read-Only Memory (ROM). RAM adalah media penyimpanan primer yang paling banyak digunakan. ROM adalah chip memori dengan akses acak yang tidak volatil digunakan untuk penyimpanan yang permanen. Contoh selanjutnya yaitu disk magnetis. Disk magnetis adalah bentuk yang paling umum dari penyimpanan sekunder untuk sistem komputer Anda. Terdapat beberapa jenis bentuk untuk disk magnetis. Yang pertama yaitu disket atau floppy disk.
atau disket magnetis yang terdiri dari disk film polister yang dilapisi dengan campuran besi oksida. Kedua, drive hard disk menggabungkan disk magnetis, tangan pengakses, dan kepala pembaca atau penulis ke dalam sebuah model tertutup. Contoh yang selanjutnya yaitu penyimpanan RAID. Disebut sebagai RAID atau Redundant Erase Offline Independent Disk. Unit-unit RAID juga menyediakan kapasitas toleransi atau fault tolerant. Karena desain redundant, mereka menawarkan multi-copy data dalam beberapa disk. Yang selanjutnya adalah pita magnetis. Pita magnetis masih digunakan sebagai media penyimpanan sekunder dalam aplikasi bisnis. Kepala pembaca atau penulis drive pita magnetis mencatat data dalam bentuk titik-titik magnetis pada lapisan besi oksida dari pita plastik. Peralatan pita magnetis meliputi gulungan dan Cartwright dalam sistem mainframe atau skala menengah, serta kaset kecil atau Cartwright untuk PC. Contoh yang selanjutnya itu disk optikal. Disk optikal adalah media penyimpanan yang tumbuh pesat yang menggunakan beberapa teknologi alternatif. Setiap disk yang menyimpan lebih dari 600 MB itu sama dengan lebih dari 1,44 MB disk atau lebih dari 300.000 halaman teks berspasi ganda. Baiklah, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan, yaitu komputer adalah sistem dari komponen pemrosesan informasi yang melakukan fungsi input, pemrosesan, output, penyimpanan, dan kontrol. Sedangkan hardware adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.